트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Pada kali ini saya akan memperkenalkan bahasa pemrograman PHP, bahasa sintaks PHP, dan penjelasan mengenai pemrograman sederhana menggunakan PHP. Yang pertama yaitu pengenalan mengenai bahasa pemrograman PHP. Apa itu PHP? PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan web, terutama untuk membuat konten dinamis. PHP dieksekusi di sisi server, yang berarti bahwa kode PHP dijalankan di server sebelum hasil yang dikirim ke browser pengguna. Selanjutnya ada keunggulan PHP. Yang pertama yaitu open source, gratis untuk digunakan dan dimodifikasi. Yang kedua ada kompatibilitas, dapat berjalan di berbagai platform seperti Windows, Linux, atau macOS. Yang ketiga ada integrasi database, mudah terintegrasi dengan database seperti MySQL dan PostgreSQL. Yang selanjutnya yaitu dukungan komunitas, memiliki komunitas besar yang menyediakan banyak sumber daya, dokumentasi, dan pustaka. Selanjutnya ada penggunaan PHP. PHP banyak digunakan dalam pengembangan seperti situs web dinamis, sistem manajemen konten atau CMS, aplikasi e-commerce, dan forum online. Selanjutnya yaitu pengenalan format sintaks PHP. Yang pertama, PHP memiliki sintaks yang mudah dipahami dan bisa digabungkan langsung dengan HTML. Berikut adalah dasar dari sintaks PHP yang perlu diketahui. Yang pertama ada tag PHP. Untuk menuliskan kode PHP dalam file, harus memulainya dengan tag pembuka PHP dan menutupnya dengan tag penutup PHP. Contohnya di sini, tag pembuka adalah tanda kurang dari, dilanjutkan dengan tanda tanya, dan dilanjutkan dengan menulis PHP. Dan tag penutup PHP adalah tanda tanya dan ditutup dengan tanda lebih dari. PHP dapat ditempatkan di dalam HTML atau HTML dapat ditempatkan di dalam PHP. Selanjutnya ada komentar, digunakan untuk menjelaskan kode dan tidak dieksekusi. Contohnya di sini ada garis miring kode PHP. Nah, di sini adalah untuk menjelaskan kode dan tidak dieksekusi. Yang kedua yaitu menggabungkan PHP dengan HTML. PHP memungkinkan menyisipkan kode dinamis di dalam HTML. Pada contoh di atas, PHP digunakan untuk menampilkan string hello world di dalam elemen HTML. Nah, lanjut ke implementasi. Kami akan mencoba mengimplementasi menggunakan aplikasi Sublime Text mengenai pembuatan program sederhana menggunakan PHP untuk menampilkan data seperti NPM, nama, dan prodi. Software yang kami gunakan yaitu ada Sublime Text dan Exam. Sublime Text sendiri adalah editor teks ringan dan canggih yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode dengan fitur seperti highlighting syntax, auto-completion, dan dukungan plugin. Keduanya sering digunakan bersama dalam mengembangkan aplikasi web. XAMPP sendiri adalah paket perangkat lunak yang menyediakan server lokal untuk mengembangkan dan menguji aplikasi web, mencangkup Apache, MySQL, dan PHP. Nah, ini adalah tampilan program dari aplikasi Sublime Text yang berisi kode program yang akan menampilkan nama, NPM, dan prodi yang akan menghasilkan web yang menampilkan hasil tersebut, itu seperti ini. Nah, setelah itu kami akan mencoba memberikan cara bagaimana program tersebut jalan dan menghasilkan hasil di web seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Sublime Text yang berisi kode program untuk menampilkan nama, NPM, dan prodi. Dan untuk menampilkan kode program tersebut, kita harus menjalankan di localhost. Jadi untuk bisa menjalankan kode tersebut, kita save dulu kode ini di PC, lalu di folder exam, dan di folder htdocs.
Kenapa di htdocs? Jadi folder htdocs ini berfungsi sebagai tempat menyimpan untuk semua file website agar bisa diakses dan dijalankan melalui localhost. Nah, di sini kita buat folder baru, kita beri nama data diri saja. Dan kita beri data diri.php. Kita save. Nah, sebelum menjalankan program ini di localhost, pastikan XMPP sudah running, yaitu Apache dan MySQL. Nah, sekarang kita coba menjalankan kode program tersebut di HTTP localhost. Kita panggil nama dari folder yang kita simpan, yaitu data diri. Nah, ini adalah hasil dari kode program yang kita coba jalankan melalui localhost yang menampilkan data mahasiswa, yaitu NPM, nama, dan prodi. Selanjutnya yaitu penjelasan kode. Yang pertama ada definisi variabel. Nah, di sini ada tanda seperti $. Tanda ini tersendiri yaitu untuk mendefinisikan variabel. Nah, di sini kita akan mendefinisikan variabel npm. Jadi kita menggunakan tanda seperti $ ini untuk mendefinisikan npm atau menyimpan npm. Sama seperti npm, nama pun menggunakan tanda seperti $ untuk menyimpan nama mahasiswa, dan prodi juga untuk menyimpan program studi mahasiswa. Yang kedua yaitu menampilkan data. Kita menggunakan fungsi echo untuk menampilkan teks ke dalam web, atau echo sendiri yaitu untuk menampilkan output ke layar. Selanjutnya itu memanfaatkan tag HTML seperti H1 untuk judul dan P untuk paragraf. Yang selanjutnya ada menjalankan program. Simpan kode di atas dalam file dengan ekstensi PHP, misalnya data mahasiswa PHP. Jalankan file ini di server yang mendukung PHP seperti XM atau LMP. Akses file tersebut melalui browser dengan alamat yang sesuai, misalnya http localhost/data mahasiswa.php. Nah, kesimpulannya yaitu melalui materi ini kita bisa belajar tentang pengenalan bahasa pemrograman PHP, format sintaks, serta cara membuat program sederhana untuk menampilkan data. Dengan pengetahuan dasar ini dapat memulai mengembangkan aplikasi web yang lebih kompleks dan memanfaatkan potensi penuh dari PHP. Dan selanjutnya dapat mengenal lebih dalam tentang fitur-fitur PHP lainnya dan praktek terbaik dalam pemrograman web atau pengembangan web. Dan terima kasih, semoga materi ini membantu untuk lebih mengenal tentang pemrograman web atau pengenalan web. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그래 좋아 함께 달려 Ready for action, let's go